Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh ini kembali kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, sebuah kitab yang pertama kali ditulis secara sistematis dalam ilmu tasawuf, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan rahasianya. Pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca muqaddimah atau pengantar dari kitab Ar-Risalah ini. Insyaallah hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang usulut tauhid indas sufiyin. Usulut tauhid indas sufiyin. Dasar-dasar atau pokok-pokok tauhid menurut para ulama sufi. Jadi pembahasan dalam ilmu tasawuf dimulai oleh Imam Al-Qushairi dengan pembahasan tentang tauhid. Oleh karena tauhid inilah yang menjadi dasar dari agama ini. Dan secara spesifik, tauhid inilah yang menjadi dasar dari seseorang yang ingin menempuh jalan atau suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tauhid itu benar, maka insya Allah ujungnya juga akan benar. Dan tujuan dari ilmu tasawuf yaitu mencapai tingkat ihsan akan bisa diraih. Tapi jika awalnya sudah salah, maka ujungnya juga akan salah dan tujuannya tidak akan pernah tercapai. Para ulama sufi mengatakan, man sahhat bidayatuhu najat nihayatuhu wa tahaqqaqat ghayatuhu. Man sahhat bidayatuhu, barang siapa yang bidayah, yang permulaannya itu benar, najat nihayatuhu, maka ujungnya atau akhirnya dia akan selamat. Wa tahaqqaqat ghayatuhu, dan tujuannya akan tercapai. Nah, itulah sebabnya pembahasan kitab ini dimulai dari usulut tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Bahkan sebetulnya
semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yang pertama kali disampaikan kepada kaumnya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca itu dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Wa ila madyana akhahum syuaiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Semua nabi yang diutus kepada kaum mereka yang disampaikan pertama kali adalah wa'budullah, beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuhu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, itu tauhid. Ya. Qala al-musannif, i'lamu rahimakumullah anna suyuha hadhihi ta'ifati banau qawaidahum ala usulin sahihatin fit tauhid. Sanu biha aqaidahum minal bid'ah wadanu bima wajadu alaihi as-salafu wa ahlus sunnati min tauhid laisa fihi tamsil wala ta'til wa arafu ma huwa haqqul qidam wa tahaqqaqu bima huwa na'tul mawjudi anil adam. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Jadi salah satu adab para sufi itu adalah sebelum menyampaikan satu pembelajaran atau nasihat yang penting, maka mereka akan mendoakan orang yang dinasihati itu. Itu adabnya sufi. Jadi tidak langsung memberikan nasihat, tidak langsung memberikan pembelajaran atau pengajaran, tapi diawali dengan didoakan terlebih dahulu. Ya. I'lamu rahimakumullah. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmatimu. Didoakan dulu orang yang diberi nasihat, orang yang diajari itu. Barulah kemudian masuk kepada nasihat yang dikehendaki itu. Anna suyuha hadhihi ta'ifah. Sesungguhnya suyuh, ya, ulama-ulama besar, tokoh-tokoh dari ta'ifah ini, yaitu para ulama tasawuf, banau qawaidahum, membangun kaedah-kaedah mereka ala usulin sahihah fit tauhid, di atas dasar-dasar yang benar dalam tauhid. Sanu biha aqaidahum anil bid'ah, mereka menjaga akidah mereka dari bid'ah. Mereka menjaga akidah mereka dari bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Nah, ini penting sekali karena sering disalahpahami. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu malam yaf'aluhu Rasulullah, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan itu pengertian bid'ah. Ya. Jadi bid'ah bukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak menyatakan seperti itu. Bid'ah itu adalah ma laisa lahu aslun fid din. Semua yang tidak punya asal, yang tidak punya pokok, yang tidak punya sandaran dalam agama. Jadi sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi jika ia punya aslun, punya dasar, punya sandaran di dalam agama, maka itu bukanlah bid'ah yang sesat. Saya langsung memberikan contoh supaya ini mudah dipahami, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui dari sejarah, bahwasanya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua ayat Al-Quran itu sudah ditulis. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak ditulis di masanya Nabi. Semua ditulis. Ada yang ditulis di lempengan batu, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang belulang dan sebagainya. Semua ditulis. Tapi belum dihimpun dalam satu mushaf. Ditulis, berserakan tempatnya di mana-mana.
belum terhimpun dalam satu mushaf. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, keadaannya tetap seperti itu. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Di awal-awal pemerintahan beliau ada 3 masalah besar yang dihadapi. Orang-orang yang murtad, yang mengaku sebagai nabi, dan yang tidak mau bayar zakat. Ini semua diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Dalam satu peperangan, gugurlah sekitar 70-an sahabat penghafal Al-Quran. Padahal di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu kejadian juga gugur dalam jumlah yang kurang lebih sama. Nah, Umar bin Khattab kemudian merasa sangat khawatir. Kalau seperti ini terus keadaannya, bisa-bisa habis penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Al-Quran itu sudah habis, bisa-bisa hilang Al-Quran ini di muka bumi. Memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan di surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaga atau memeliharanya. Tapi di situ Pak, damir kata ganti yang digunakan kami. Allah tidak mengatakan saya, yang dikatakan kami. Kalau disebutkan kami itu artinya ada musyarakah, ada keterlibatan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam penjagaan Al-Quran ada keterlibatan manusia di dalamnya. Para penghafal Al-Quran itulah yang juga ikut menjaga Al-Quran. Ini sudah banyak ini penghafal Al-Quran yang wafat. Umar bin Khattab kemudian datang menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab, wahai Khalifah, sudah tiba saatnya ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di mana-mana itu, sudah tiba saatnya untuk dikumpulkan. Kalau tidak, wahai Khalifah, bisa hilang Al-Quran di muka bumi ini. Nah, apa jawabannya Abu Bakar As-Siddiq? Beliau kemudian menjawab, kaifa af'alu ma lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu dulu Umar, bagaimana mungkin saya akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Kira-kira kalau bahasa kita sekarang, Pak, bid'ah itu Umar. Nabi tidak pernah melakukan, masa saya mau melakukan? Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, dia lanjutkan ceritanya. Falam yazal Umaru yuraji'uni. Terus menerus Umar meyakinkan saya. Hatta sarahallahu sadri, sampai kemudian Allah melapangkan dada saya, fa'ara khairan misla ma yara Umar. Maka saya kemudian melihat kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Setelah itu Abu Bakar setuju. Jadi pada awalnya jamaah sekalian, Abu Bakar tidak mau. Alasannya Nabi tidak pernah melakukan. Tapi setelah diskusi dengan Umar bin Khattab, pada akhirnya dada beliau dilapangkan oleh Allah dan beliau melihat itu adalah perbuatan yang baik. Artinya apa? Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bid'ah yang dilarang di dalam agama. Karena apa yang Nabi tidak lakukan, ada yang beliau tidak lakukan karena dilarang oleh Allah. Ada juga yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan karena dilarang, tapi kondisi pada masa itu yang belum menghendaki. Kalau kondisinya menghendaki, silahkan dilakukan. Contoh Pak ya, ini misalnya yang pertama dulu, yang Nabi tidak lakukan karena dilarang, itu pun ada 2 macam. Ada yang larangannya berlaku untuk Nabi, berlaku juga bagi kita umatnya. Kalau itu alasannya, maka kita juga tidak boleh melakukan. Tapi ada juga yang Nabi dilarang, umatnya boleh. Ada yang sebaliknya Pak, Nabi boleh, umatnya tidak boleh. Contoh, Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Ini Nabi Pak, tidak boleh. Kalau hadiah beliau terima, sedekah tidak. Kata Nabi SAW, nahnu
naqbalul hadiah wala naqbalus sadaqah. Kita terima hadiah tapi tidak terima sedekah. Mengapa demikian? Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf, sedekah itu sisa-sisa hartanya orang. Tidak layak untuk kedudukan tinggi yang disandang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya boleh. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak pagar yang mengitarinya. Kalau bahasanya para ulama kita, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik mungkin masih dianggap tidak baik kalau itu dilakukan oleh muqarrabin, oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu perbuatan, mohon maaf, kalau orang biasa yang melakukan tidak dipersoalkan. Tapi kalau dilakukan oleh orang-orang yang terpandang, maka itu bisa dipersoalkan. Contoh Pak ya, misalnya ada seorang anak muda ini, ya, mahasiswa lah katakan seperti itu. Dia pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai topi, pakai ransel-ransel. Begitu masuk waktu salat, dia singgah di masjid. Kemudian dia salat dengan pakaian seperti itu, pakai jeans, pakai baju kaos, pakai topi. Dia tarik lagi topinya ke belakang, Pak. Ini anak muda, Pak. Anak muda. Bagaimana tanggapan kita? Kalau saya ya biasa-biasa saja, maka mungkin kita salut. Bagusnya itu anak muda. Begitu-begitu modelnya, tapi dia masih ingat salat. Masih mau singgah di masjid. Jarang-jarang yang seperti itu. Itu anak muda. Tapi coba misalnya, kalau Pak Imam kita tadi, Pak Imam, datang ke masjid pakai celana jeans juga. Pakai baju kaos. Pakai topi. Terus diputar topinya ke belakang. Lalu mengimami salat. Kira-kira bagaimana tanggapan kita ini sebagai jamaah, sebagai makmum? Apa kita juga akan mengatakan, bagusnya Pak Imam itu? Saya yakin tidak, Pak. Malah kita akan keheranan bertanya-tanya, kenapa ini Pak Imam? Nah begitu modelnya. Ini perbuatan sama, tapi penilaian beda. Karena beda yang melakukan. Jadi ada perbuatan, Pak, kalau untuk kita ini umatnya, tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi yang melakukan, itu tidak sesuai. Nah, makanya dilarang untuk Nabi, umatnya boleh. Ini Pak ya. Jadi tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu menjadi tidak boleh kita lakukan. Ada lagi yang Nabi tidak lakukan ya karena kondisi pada masa itu tidak menghendaki. Samalah dengan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Di masa Nabi kondisinya belum menghendaki. Ini ayat masih turun terus. Kalau langsung dikumpulkan begini Pak, ada lagi ayat yang turun, nah tidak tersusun itu seperti urutan dalam mushaf. Menyusahkan, ada ayat yang turun, letaknya di sini. Mau diapakan lagi ini? Sulit. Ya. Tapi di masa Abu Bakar As-Siddiq, kondisi sudah menghendaki itu. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Al-Quran sudah sempurna, ya, sempurna dari segi turunnya, maka sudah bisa untuk dikumpulkan. Banyak sekali contohnya, misalnya yang sangat dekat, ya, sangat dekat dengan kita saat ini. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk yang dilakukan seperti sekarang. Memang bentuk peringatan seperti sekarang tidak dikenal di masa Nabi. Tapi bukan berarti Nabi tidak melakukan dalam model seperti ini karena tidak dibolehkan dalam agama. Kondisinya yang tidak menghendaki itu. Loh, Nabi masih ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para sahabat. Para sahabat masih dekat sekali dengan Nabi. Tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita yang sudah sangat jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita yang tidak lagi mengenal Nabinya dengan baik. Maka perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Nah itulah salah satu alasannya kemudian diperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi sekali lagi bid'ah itu bukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi bid'ah adalah yang tidak mempunyai dasar, yang tidak mempunyai sandaran dalam agama. Kalau memperingati Maulid, sandarannya ada. Ya. Sederhana sekali. Kalau misalnya ditanyakan apakah kelahirannya Nabi itu adalah nikmat, kita semua akan menjawab nikmat, bahkan nikmat yang terbesar. Kelahiran Nabi itu nikmat yang terbesar bagi kita ini manusia. Apa kewajiban kita terhadap nikmatnya Allah?
kewajiban kita mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Banyak caranya. Salah satunya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakan, sampaikanlah. Jadi kita ceritakan itu tentang kelahirannya Nabi, tentang sejarah hidupnya, wujud rasa syukur. Ada lagi sandarannya dalam agama, Nabi sendiri memperingati hari kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Caranya berbeda, tapi sandarannya ada, pokoknya ada, dasarnya ada. Ya. Jadi ingatkan oleh Al-Musannif bahwa para ulama sufi senantiasa sanu biha aqaidahum, menjaga akidah mereka dari bid'ah. Dan bid'ah dalam masalah akidah itu jauh lebih fatal daripada bid'ah dalam persoalan amal. Ya. Saat ini banyak yang mempersoalkan bid'ah dalam amalan, akan tetapi tanpa disadari melakukan bid'ah dalam akidah. Padahal bid'ah dalam akidah itu lebih fatal, karena akidah itulah yang menjadi dasar. Nanti kita akan sampai pada keterangan tentang seperti apa itu misalnya bid'ah dalam masalah akidah. Wadanu bima wajadu alaihi salaf wa ahlus sunnah min tauhid. Mereka tegak lurus menjaga, memelihara akidah ini seperti akidah para ulama salaf dan ahlus sunnah, yaitu di atas dasar tauhid. Jadi keliru kalau misalnya dikatakan bahwa ulama-ulama sufi menyimpan dari ulama salaf. Tidak. Bahkan ulama sufi itu menjaga akidah ini sebagaimana akidah para ulama salaf. Laisa fihi tamsil wala ta'til. Tidak ada tamsil, tidak ada ta'til. Ini akidahnya para sufi, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada ta'til, tidak ada tamsil. Dan inilah dua penyimpangan yang saya maksudkan tadi yang dilakukan oleh banyak orang saat ini. Ya, ini penyimpangan yang banyak dilakukan orang saat ini. Bid'ah dalam persoalan akidah. Yang pertama namanya tamsil, yang kedua namanya ta'til. Apa itu tamsil dan apa itu ta'til? Ta'til artinya membatalkan, menghilangkan, menolak. Kalau tamsil menyerupakan. Di dalam Al-Quran misalnya, banyak ayat-ayat tentang sifat-sifatnya Allah. Disebutkan misalnya, wa yabqa wajhu rabbik, kekallah wajah Tuhanmu. Ada ayat yang menyatakan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah itu di atas tangan manusia. Ada ayat yang menyebutkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang dengan luas. Ada ayat yang menyebutkan ar-rahmanu alal arsy istawa, Allah ar-Rahman istawa di atas arsy. Dan ayat-ayat sifat lainnya. Nah, sebagian orang menolak ayat-ayat seperti itu. Itu namanya ta'til. Mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, ya. Allah tidak istawa di atas arsy. Ta'til, menolak ayat-ayat Allah. Ada lagi yang melakukan tamsil, melakukan permisalan, penyerupaan. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan, difahami tangan seperti tangan yang dimiliki oleh manusia. Ini tamsil. Ketika dikatakan bahwa Ar-Rahman alal arsy istawa, maka digambarkan bahwa seolah-olah Allah itu duduk bersemayam di atas arsy, sebagaimana raja-raja bersemayam di atas singgasananya, di atas mahligainya. Itu tamsil, dan itu ditolak dengan keras oleh para ulama sufi, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di dalam Al-Quran Allah secara tegas menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat.
Jadi kaitannya dengan ayat-ayat tentang sifat, kan ada 4 sikap dari kaum muslimin. Ada tadi ta'til, ini tidak boleh kita pakai Pak, yang menolak. Ada tamsil yang menyerupakan, ini juga kita tidak boleh pakai. Nah, ada 2 sikap yang tersisa dan itu pilihan. Sikap yang pertama namanya takrir wa tamrir. Takrir wa tamrir. Apa itu takrir wa tamrir? Akui dan lewati. Jadi akui tapi setelah itu lewati. Maksudnya apa? Ya, saya beriman bahwa Allah itu punya wajah. Karena itu disebut di dalam Al-Quran. Tapi wajah yang tidak seperti wajah makhluk. Wajah yang sesuai dengan kemuliaannya Allah. Seperti apa itu yang dimaksud dengan wajahnya Allah? Ya, hanya Allah yang tahu. Itu namanya takrir wa tamrir. Akui lalu lewati. Ya, saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tangannya di atas tangan manusia. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi seperti apa itu yang dimaksud dengan tangannya Allah? Ya. Oh, saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Tangan yang sesuai dengan kemuliaannya. Kalau dikatakan bahwa kedua tangan Allah terbentang dengan luas, ya saya mengimani itu. Tapi tidak seperti tangannya makhluk. Ya. Tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Seperti apa itu? Hanya Dia yang tahu. Itu namanya takrir wa tamrir. Imani kemudian lewati. Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, termasuk di antara ulama yang mengambil sikap seperti itu. Pernah di suatu pengajian begini Pak, pengajian. Tiba-tiba datanglah seseorang. Kemudian bertanya kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, apa itu maksudnya Allah bersemayam di atas aras? Ini bukan bertanya karena ingin tahu Pak, tapi karena ingin menggoyahkan akidahnya murid-muridnya Imam Malik waktu itu. Apa itu maksudnya Tuhan bersemayam di atas aras? Kalau orang bertanya itu kan macam-macam modelnya. Nah, ini dia bertanya untuk menggoyahkan akidah murid-muridnya Imam Malik. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa secara bahasa kita tahu maknanya istiwa. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana Allah bersemayam di atas aras kita tidak tahu. Minallahi ar-risalah. Dari Allah datangnya risalah ini. Wa 'ala rasuli al-balag. Kewajiban Rasul menyampaikan. Wa 'alaina al-iman. Kewajiban kita mengimaninya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tentang itu adalah bid'ah. Lalu kata Imam Malik, keluarkan orang ini dari pengajian. Langsung dikeluarkan. Ini sikapnya Imam Malik. Sikap yang kedua, ini yang ditempuh juga oleh banyak ulama ahlus sunnah, takrir wa ta'wil. Takrir wa ta'wil. Akui, imani, lalu setelah itu takwilkan. Apa itu takwil? Palingkan maknanya ke makna lain. Sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Misalnya ketika dikatakan bahwa wa yabqa wajhu rabbik, kekallah wajah Tuhanmu. Oh, wajah yang dimaksud di situ adalah zatnya Allah. Ya. Jadi kekallah zat Tuhanmu. Mengapa kata wajah yang dipilih? Bukan bagian tubuh yang lain pada manusia misalnya. Kok yang dipilih kekallah wajah Tuhan? Wa apa? Walillahil masalul a'la. Allah tentu sangat jantung diperumpamakan. Ini wajah adalah gambaran totalitas diri. Kalau ada seseorang tidak ada tangannya, tidak ada tangannya Pak. Dia berjalan, kita masih bisa mengenalinya siapa dia. Dan kita tidak takut. Ada orang tidak punya kaki, kita masih bisa mengenalinya. Dan kita tidak takut. Tapi coba kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang ke masjid ini, tidak ada wajahnya Pak. Datang dari leher ke bawah utuh. Wajahnya yang tidak ada ke atas. Kira-kira kita masih bisa mengenali Pak? Tidak bisa. Dan kita pasti akan merasa ketakutan. Siapa ini? Bukan orang ini. Jadi ini wajah gambaran totalitas diri. Jadi ketika dikatakan wa yabqa wajhu rabbik, maknanya adalah kekallah zat Tuhanmu. Itu takrir wa ta'wil.
imani, setelah itu takwilkan. Atau misalnya ayat yang menyebut bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang dengan luas. Maksudnya adalah pemberian Allah, karunia-Nya Allah sangat luas. Lah, kenapa tangan yang digunakan untuk menunjukkan pemberian? Karena kalau manusia itu memberi pakai apa? Pakai tangan. Orang terhormat memberinya pakai tangan. Tidak pakai bagian tubuh yang lain. Kan tidak mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang pakai kaki, pakai mulut, dan yang lainnya. Memberi itu ya pakai tangan. Jadi ketika dikatakan kedua tangan Allah terbentang luas, pemberian Allah itu sangatlah luas. Kalau disebutkan bahwa tangan Allah di atas tangan manusia, maknanya adalah kuasanya Allah di atas kuasa manusia. Loh, kenapa tangan lagi yang digunakan? Tangan itu memang secara bahasa sering disimbolkan sebagai kekuasaan. Bahasa Indonesia juga begitu. Kadang orang mengatakan dia memerintah dengan tangan besi. Wah, bukan berarti tangannya terbuat dari besi. Ya, tapi maksudnya memerintah secara diktator. Tangan yang digunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Jadi tangan Allah di atas tangan manusia, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Bapak Ibu mau pilih sikap yang ketiga tadi, takrir, wa tamrir, imani, kemudian lewati, silakan. Atau mau pilih yang terakhir, takrir wa ta'wil, akui dan takwilkan, silakan. Guru kami yang mengajarkan ilmu tauhid di Al-Azhar itu menuliskan dan menyampaikan kepada kami seperti ini. Kalau yang pertama saya sebutkan tadi, aslam, lebih selamat. Ya, jadi yang pertama aslam, lebih selamat. Kalau yang kedua tadi ahkam, itu lebih cerdas, lebih bijaksana. Jadi terserah Bapak mau pilih yang lebih selamat atau yang lebih bijaksana. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arafu ma huwa haqqul qidam, dan para sufi tahu apa yang menjadi hak dari al-qidam. Al-qidam itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Qidam itu ada yang disebut dengan qidam hakiki. Ya. Ada qidam zati, ada qidam zamani, ada qidam makani, dan ada qidam idafi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qidam pada 5 makna ini. Qidam hakiki, qidam zati, qidam zamani, qidam makani, dan qidam idafi. Qidam hakiki maknanya adalah la bidayata lahu, bahwa Allah itu tidak berasal dari sesuatu. Itu namanya qidam hakiki. Beda kita ini manusia, Pak. Kita ini manusia dilahirkan. Jadi kita keluar dari rahim ibu kita. Maka kita bukan qidam, tidak punya sifat qidam. Allah tidak berasal dari sesuatu. Maka Allah itu qadim, mempunyai sifat qidam. Kalau qidam zati maknanya adalah tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kanallah." Allah sudah ada. Walam yakun syai'un ghairuh. Sementara yang selain Allah tidak ada. Jadi hanya Allah satu-satunya. Kemudian qidam zamani artinya tidak didahului oleh waktu. Jadi ketika Allah ada, waktu belum ada. Maka kita tidak bisa mengatakan begini, ada satu waktu yang ada hanya Allah. Tidak boleh, Pak. Kalau kita mengatakan ada satu waktu yang ada hanya Allah, berarti waktu sudah ada bersamaan dengan Allah. Maka katakanlah Allah ada, hanya Dia sendiri. Bahkan waktu pun belum ada. Itu namanya qidam zamani. Kemudian qidam makani artinya tidak didahului oleh tempat. Jadi tempat belum ada, Allah sudah ada. Maka Allah itu ada sebelum adanya tempat dan waktu. Ya. Lalu Allah menciptakan tempat, Allah ciptakan waktu. Maka Allah tidak akan pernah terikat dengan tempat dan waktu.
Ya, kalau dikatakan, pernah juga saya sebut, oh Allah itu ada di atas langit, Allah itu ada di atas aras. Pertanyaannya yang mudah, kalau begitu sebelum ada langit, sebelum ada aras, di mana Allah? Jadi yang benar, Allah ada sebelum ada aras. Kemudian Allah ciptakan aras. Keadaan Allah tidak pernah berubah. Tetap tidak terikat dengan tempat dan juga tidak terikat dengan waktu. Lalu yang berikutnya qidam idafi. Apa maksudnya ini qidam idafi? Ada sifat digunakan untuk mensifati Allah dan digunakan juga untuk mensifati makhluk, tapi itu berbeda pada hakikatnya. Secara hakikat beda meskipun penamaannya sama. Contoh Pak ya, Allah itu punya sifat ilmu, maka Allah dikatakan alim, maha berilmu. Tapi manusia kan juga disebut berilmu. Manusia punya ilmu. Meskipun sama penamaan, hakikat beda. Jadi ilmunya Allah beda dengan ilmu manusia. Kalau ilmu kita ini manusia, dimulai dari ketidaktahuan. Awalnya kita tidak tahu, terus kita belajar, lalu kemudian kita menjadi tahu. Ilmu manusia itu berubah-ubah. Yang kita tahu hari ini, besok mungkin kita sudah lupa. Atau kebalikannya, yang kita tidak tahu hari ini, besok jadi kita tahu. Berarti ilmu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi ilmu Allah itu tetap. Tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang juga. Lalu Allah itu tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu. Kalau terjadi akan seperti apa kejadiannya. Ilmu kita tidak seperti itu. Saya banyak berikan contoh yang terakhir. Karena kalau tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kan mudah. Nah, ini. Allah tahu yang tidak terjadi, seandainya terjadi akan seperti apa kejadiannya. Misalnya, alhamdulillah subuh ini kita kumpul di masjid ini. Kita kumpul di sini Pak. Berarti kita tidak ada di tempat yang lain. Saat ini kita tidak ada di tempat lain. Tapi Allah tahu. Seandainya ada di antara kita yang memilih berada di tempat lain, akan seperti ini kejadian yang kita alami. Allah tahu. Seandainya kita tadi tidak ke masjid, tapi memilih tinggal di rumah, atau memilih pergi ke tempat lain, ini kejadian yang akan kita alami. Itu Allah tahu. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, orang-orang kafir yang sudah mati, seandainya dihidupkan kembali, tetap akan memilih kekafiran. Ini kan tidak terjadi Pak. Maksudnya ya mereka tidak dihidupkan lagi. Tapi Allah tahu, kalaupun dihidupkan, mereka itu tetap akan memilih kekafiran. Nah itu qidam idafi. Jadi 5 Pak ya, qidam hakiki, ya. Berarti Allah tidak berasal dari sesuatu. Qidam zati, Allah tidak didahului oleh sesuatu. Qidam zamani, Allah tidak didahului oleh waktu. Qidam makani, Allah tidak didahului oleh tempat. Dan qidam idafi. Qidam dari segi penyandaran. Ada nama yang sama disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Wa tahaqqaqu bima huwa na'tul mawjudi anil adam. Mereka merealisasikan, mewujudkan apa yang menjadi sifat Allah al-mawjud. Ya. Jadi Allah mawjud dari al-adam. Jadi sifat-sifat mawjud itu mereka akui. Nah ini sebetulnya disampaikan untuk membantah para filosof, ya, ahli-ahli filsafat yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Begitu juga sebagian mutakallimin. Alasannya apa? Kalau Allah punya sifat yang banyak, berarti Allah itu banyak. Itu alasannya Pak, sebagian mutakallimin. Para sufi tidak. Mausuf yang disifati itu satu, tapi sifatnya banyak. Namanya banyak, sifatnya banyak, tapi zatnya satu. Jadi ada zat, ada nama, ada sifat. Nama, zat, nama, sifat. Ada perbuatan. Zat Allah satu. Namanya banyak, sifatnya banyak, perbuatannya banyak. Zatnya yang satu.
Tapi banyaknya nama, banyaknya sifat, banyaknya perbuatan, tidak berarti Allah itu banyak. Karena nama yang banyak, sifat yang banyak, perbuatan yang banyak, semua hanya menunjuk kepada zat yang satu itu. Allah satu. Dia punya nama Ar-Rahman, dia punya nama Ar-Rahim, dia punya nama Al-Malik, dia punya nama Al-Quddus, dia punya nama As-Salam, dia punya nama Al-Mu'min, dia punya nama Al-Muhaimin, dia punya nama Al-Aziz, punya nama Al-Jabbar, punya nama Al-Mutakabbir, punya nama Al-Khaliq, punya nama Al-Bari, punya nama Al-Musawwir, punya nama Al-Ghaffar, punya nama Al-Qahhar, punya nama Al-Wahhab, punya nama Ar-Razzaq, dan seterusnya. Di dalam nama itu juga termuat sifat, tapi zatnya hanya satu. Nama dan sifat itu yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu tadi. Walidzalika qala sayyidu hadhihi tariqah. Oleh karena itulah penghulu tariqah ini, penghulu jalan ini, yaitu Imam Al-Junaid rahimahullah. Ini ulama salaf, Pak, ya, ulama salaf. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa mari kita ikuti akidahnya ulama salaf, ikutilah akidah sufi, karena penghulunya itu ulama salaf. Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, at-tauhidu ifradul qidam minal hudus. At-tauhidu ifradul qidam minal hudus. Tauhid itu adalah ifradul qidam minal hudus. Menyendirikan Allah al-qidam dari al-hudus, atau membedakan, mengistimewakan, mengkhususkan, tidak menyamakan Allah yang punya sifat qidam tadi dari makhluk yang punya sifat hudus. Wa ahkamu usul al-aqaid biwadihi dalail wa laihi syawahid. Dan mereka menetapkan dasar-dasar akidah itu dengan dua cara. Dalil-dalil yang jelas dan ma'rifah qalbiyah, pengetahuan hati. Ya, jadi sufi dalam menetapkan akidah pakai dalil akal yang jelas dan pengetahuan hati. Tidak seperti mutakallimin pakai akal saja, tidak pakai hati. Tapi sufi dia pakai dalil akal, pakai juga pengetahuan hati. Seperti apa itu? Kalau dalil-dalil akal, misalnya dalilul khalqi, adanya ciptaan menunjukkan ada pencipta. Dalilul hudus, adanya yang hadis menunjukkan adanya yang qadim. Dalilul taskhir, tunduknya alam semesta, keteraturan alam semesta menunjukkan ada yang menundukkan, ada yang mengatur. Ya. Macam-macam, Pak, dalil akal. Ada juga ma'rifah hati yang digunakan oleh sufi. Seperti apa itu misalnya? Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditanya, Imam Ali. Beliau ditanya, hal arafta rabbak? Apakah engkau mengetahui Tuhanmu? Iya, saya tahu Tuhan saya. Lalu beliau ditanya lagi, wa kaifa arafta rabbak? Lalu bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu? Kata Imam Ali, araftu rabbi bi rabbi. Falaula rabbi ma araftu rabbi. Araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenali Tuhanku dengan Tuhanku. Falaula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena Tuhanku, saya tidak akan mengenal Tuhanku. Itu ma'rifah hati. Ya, jadi bukan pakai akal, tapi ma'rifah hati. Nabi-nabi seperti itu. Maka Nabi itu tidak pernah mengalami keraguan dalam akidah. Tidak pernah ragu dalam akidah. Langsung mereka yakin dengan hati. Saya mungkin kalau masih ingat, Pak, ya, saya pernah sampaikan tentang kekeliruan sebagian orang menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Dan sering disampaikan, oh, Nabi Ibrahim itu pada awalnya menyangka bahwa bulan itu Tuhan. Tapi ketika bulan itu hilang, terbenam, dia mengatakan, oh, ini bukan Tuhan. Lalu ketika dia melihat rembulan, dia menyangka lagi, oh, ini Tuhan saya. Ya. Tapi ketika bulan kemudian hilang, terbenam, Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan saya. Besoknya dia melihat matahari yang lebih besar, lalu Ibrahim mengatakan, inilah Tuhan saya, ini yang lebih besar. Seakan-akan Nabi Ibrahim pernah meragukan tentang Tuhan.
Tidak seperti itu kisahnya. Betul itu diceritakan dalam Al-Quran. Tapi yang diceritakan itu sebetulnya dalam bentuk munazarah. Itu perdebatan dengan kaumnya. Dalam konteks perdebatan. Jadi ketika ada bintang, Ibrahim menunjuk ke bintang. Dia sampaikan kepada kaumnya. Oh, wahai kaumku, yang ini yang saya mau jadikan Tuhan. Nah, dia terbenam. Ketika datang lagi bulan, yang ini yang saya mau jadikan Tuhan. Nah, dia terbenam. Ketika dilihat matahari, Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, ini yang saya mau jadikan Tuhan. Tidak pantas semuanya jadi Tuhan. Jadi bukan Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku. Tidak. Kalau kita mengatakan Ibrahim awalnya menyangka inilah Tuhannya, berarti Nabi itu pernah meragukan tentang Tuhan. Tidak pernah. Yang namanya Nabi dikaruniai oleh Allah ma'rifah qalbiyah, pengetahuan hati. Nah, pengetahuan seperti itu juga lah yang dikaruniakan kepada para ulama-ulama sufi, sehingga mereka mengenali Allah bukan hanya dengan dalil akal, tapi dengan ma'rifah qalbiyah. Barangkali itu dulu Pak yang saya bacakan pada kesempatan pengajian kita di subuh ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan.